Katanya work from home, tapi sebagian besar kita adalah liburan. Bahasa halus dari tidak berdaya menghadapi satu tekanan baru sehingga pekerjaan kita terhambat. Karena tidak bekerja, produktivitas kita turun. Lalu, sumbangsi kita ke lembaga menjadi lemah. Dan itu membuat apa? Memperparah grafis tumbuh kita menjadi lebih turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Bambang Soerman. Sore ini kita akan bahas tentang apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi post pandemi COVID. Teman-teman sekalian, sudah menjadi new normal baru untuk mempersiapkan perilaku terbaru kita. Akan menjadi selalu bagian dari pekerjaan-pekerjaan utama kita ya. Baik. Kita akan bahas tentang bagaimana lembaga-lembaga zakat harus menghadapi dinamika pasca atau bahkan post pandemi COVID-19 ini. Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kita coba untuk ulas sedikit dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekalan buat teman-teman dalam mengelola lembaga masing-masing. Bayangkan ada satu kurva pertumbuhan normal. Lalu kemudian terjadi sebuah dinamika pada saat kita justru berada pada posisi mapan yang membuat proses pertumbuhan lembaga kita terkoreksi dan akhirnya turun. Kalau kita biarkan situasinya, proses yang terjadi selanjutnya adalah semakin turun dan akhirnya berakhirnya lembaga ini. Maka di tengah proses turunnya capaian-capaian kelembagaan, kita harus mempersiapkan satu proses yang memungkinkan grafik kurva kita naik lagi. Ini yang kita sebut dengan second curve. Nah, teman-teman sekalian, second curve inilah yang kemudian ingin kita analisis. Sebab dia menciptakan satu fase transisi, sejak ketika kita menyadari kita menghadapi tantangan dan membuat lembaga kita turun, sampai kita mengidentifikasi semua peluang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kita persiapkan menghadapi situasi sehingga dia bisa naik lagi. Nah, inilah sebenarnya tantangan-tantangan besar yang harus kita temukan. Nah, teman-teman sekalian, kita bayangkan kurvanya pada saat dia naik, lalu sampai pada titik optimal, itu kita sebut sebagai fase normal. Begitu prosesnya terkoreksi dan mulai turun, lalu kemudian kita temukan pola baru dan dia mulai beranjak naik lagi, itu kita sebut sebagai fase transisi. Dan ketika kita mampu meneruskannya sampai ke atas, sehingga kurvanya terbentuk naik kembali, itu kita sebut dengan fase new normal. Nah, jadi pragmatismenya kita bagi tiga fase. Kalau kita gagal, di fase terakhir kita decline, berarti kita off. Apa yang mau kita bahas-bahas? Di fase normal, kita punya keunggulan. Kita punya kemapanan SDM. Kita punya kemapanan sistem. Kita punya kemapanan program, sehingga layanan-layanan kita optimal. Dan kita punya kemapanan instrumen-instrumen kerja pendukung. Teman-teman sekalian, tiba-tiba COVID ini datang. Lalu kita disadarkan bahwa kita akan berhadapan dengan situasi yang sangat berat di depan sana. Semua kemapanan yang bagian dari strength kekuatan kelembagaan yang kita miliki terkoreksi. Kerjanya dipaksa untuk berhadapan dengan situasi yang tidak sama. Lalu kita pasti bertahan. Kekhawatiran pertama kita muncul pada saat pelan-pelan grafis partisipasi publik dalam bentuk penghimpunan kita terkoreksi. Kita mulai khawatir bahwa kita tidak mampu melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Oke, setelah itu muncul ketakutan baru. Kita berharap bahwa kalau akan terinfeksi, maka seluruh amil zakat adalah sosok paling terakhir yang terinfeksi setelah situasi ini meredah. Kenapa? Karena dalam situasi COVID, justru amil zakat ini berperan di garda terdepan untuk ikut membantu meringankan beban infeksi yang dialami oleh masyarakat. Maka pola kerja kita kembangkan. Aturan kerja yang selama ini mapan di kantor, duduk dalam sebuah struktur kerja, berhadapan-hadapan dengan sebuah tim, terkoreksi. Dipaksa kita ini untuk kerja di rumah. Work from home menjadi istilah baru yang sangat populer. Katanya work from home. Tapi sebagian besar kita adalah liburan. Bahasa halus dari tidak berdaya menghadapi satu tekanan baru sehingga pekerjaan kita terhambat.
Karena tidak bekerja, produktivitas kita turun. Lalu, sumbangsi kita ke lembaga menjadi lemah. Dan itu membuat apa? Memperparah grafis tumbuh kita menjadi lebih turun. Nah, teman-teman sekalian, sistem tidak siap untuk mengelolanya. Apalagi, semua perencanaan besar kita dengan harapan penghimpunan anggaran yang cukup besar terkoreksi. Kita lalu mulai menghitung-hitung bagaimana caranya mengoptimalkan sisa-sisa dan potensi penghimpunan yang ada di depan mata agar mampu membawa lembaga bisa survive sampai ke Desember, bahkan sampai ke tahun-tahun selanjutnya. Maka rencana kita bubar dan kita mulai berpikir untuk membuat rencana baru. Nah, teman-teman sekalian, dan yang paling memukul dinamika di antara kita ini adalah karena ekspektasi kita untuk membuat produktivitas dari layanan-layanan mustahik yang kita siapkan terkoreksi. Tiba-tiba muncul sebuah permasalahan yang berjalan secara serempak dalam waktu yang bersamaan dengan karakter masalah yang juga homogen. Kelaparan, respon terhadap infeksi COVID, kebutuhan untuk bertahan hidup adalah isu-isu utama yang merata di seluruh permukaan planet bumi kita ini. Dan lembaga kita dipaksa untuk masuk ke dalam isu tersebut dan melakukan proses respon. Maka kemudian, apa yang menjadi keunggulan-keunggulan program, layanan kepada masyarakat, portofolio kita dalam ruang pemberdayaan terkoreksi. Dan kita mulai merasionalisasi layanan kita terhadap 3 permasalahan utama yang muncul dalam era COVID ini. Nah, ini semua adalah fase transisi. Fase di mana setiap pemimpin lembaga dan orang-orang yang ada di dalamnya dan masih tetap bertahan untuk terpanggil menyelesaikan masalah masyarakat, mulai mengidentifikasi bagaimana keluar dari jebakan-jebakan fase transisi yang kemudian sangat berbeda dengan fase normal kita. Nah, teman-teman sekalian, kemampuan kita bertahan di fase transisi, lalu kemudian mengambil beberapa interaksi, beberapa sistem, beberapa metode, mengidentifikasi beberapa peluang, inilah yang kemudian kita akan bawa menjadi sebuah karakter baru untuk membangun lembaga kita. Dalam teori adaptasi, ini disebut dengan koeksistensi. Jadi, lembaga ini menciptakan kemampuan beradaptasinya, lalu kemudian memilih karakter-karakter adaptasi yang paling unggul untuk dia pakai bertahan dan kemudian dia pakai tumbuh di kurva selanjutnya. Nah, itu yang disebut dengan karakter koeksistensi. Nah, bahasa umumnya yang sekarang sangat populer kita kenal adalah new normal. Jadi new normal ini adalah fase selanjutnya di mana kita isi dengan karakter-karakter adaptasi terbaik dari proses transisi yang kita belajar di dalamnya. Ada berapa? Teman-teman sekalian, saya paparkan ya, ini sebagai bagian dari upaya kita untuk saling menguatkan. Yang pertama, kita harus mereview value lembaga. Sebab dalam tekanan tertentu, lembaga ini akan selalu mampu bertahan sekuat apapun tekanan tersebut apabila lembaga ini mampu mempertahankan value-value dasar yang mengikat kohesi semua entitas yang ada di dalamnya. Ketika lembaga kita hadir sebagai lembaga yang dimiliki, sebagai lembaga di mana orang-orang merasa ingin berjuang bersama-sama, maka sebenarnya modal besar kita sudah tersedia. Kita punya tim untuk menghadapi tekanan seberat apapun. Value lembaga. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita harus belajar cepat. Kita harus mengadaptasi proses-proses bertahan yang sudah kita hasilkan selama fase transisi. Bagaimana pola kerja ketika work from home agar dia produktif terhadap capaian-capaian lembaga di masa transisi? Ambil. Bagaimana cara kita beradaptasi terhadap semua tuntutan-tuntutan interaksi kita dengan publik? Ambil. Dan seterusnya adalah bagian dari pilihan-pilihan metodologi yang harus kita sarikan menjadi karakter adaptasi baru kita. Apalagi setelah itu, ada yang kita sebut dengan cara interaksi utama. Jadi sebenarnya lembaga zakat itu adalah lembaga yang menyediakan proses layanan. Kepada muzaki mereka melayani kemudahan agar muzaki mampu menunaikan kewajiban zakatnya. Kepada mustahik mereka menyediakan layanan agar mustahik mampu mendapatkan hak-haknya atas dasar syariat agama kita tentang zakat. Maka kita harus mereview kembali bagaimana sebenarnya tuntutan pola interaksi kita kepada mustahik dan tuntutan pola interaksi kita kepada muzaki di fase transisi yang membuat muzaki bisa terus terlibat, dimudahkan dengan semua beban yang sama dengan kita, yaitu COVID, dan mustahik bisa terus mendapatkan manfaat di tengah kehati-hatian mereka untuk tidak teridentifikasi sebagai
objek penderita COVID, maka pola interaksi harus kita kelola. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, di fase koeksistensi ini adalah persiapkan cara pandang kita, cara identifikasi kita, cara kita melihat realitas ke depan tentang new normal. Poinnya apa? Peluang-peluang apa yang tersedia di depan mata. Selalu ada keyakinan bahwa tekanan seberat apapun, permasalahan sebesar apapun, akan selalu menyediakan peluang-peluang terbaik untuk bisa survive dan tumbuh kembali. Nah, 4 hal ini adalah hal-hal yang kemudian menjadi tema besar diskusi kita tentang new normal. Value lembaga, metode utama yang kita siapkan, cara interaksi lembaga yang harus kita adaptasikan, dan peluang-peluang utama yang bisa kita ambil yang ada di depan mata. Kalau ini kita kelola, kita akan jalan dengan new normal versi lembaga zakat.